Ya, selamat sore sedulur-sedulur sarungan semua. Untuk sarungan episode yang ke-16 ya? Ya, 16. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast sarungan dan saring ilmu sesarengan. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius, ya kan? Tapi penting banget, apalagi buat warga Bantul yang udah mulai nih ngerasain hujan yang kadang turun, kadang panas, kadang hujan ya Pak ya. Ya. Tapi sebelumnya kami mewakili dari teman-teman BPD Bantul dan segenap Pusalo Bantul mengucapkan turut prihatin dan bela sungkawa atas terjadinya bencana tanah longsor yang terjadi di Majenang, Cilacap dan juga yang kemarin terakhir di Banjarnegara juga. Semoga untuk yang menjadi korban maupun yang luka ataupun yang meninggal diterima di sisinya, dan untuk yang luka bisa segera sembuh, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran, dan untuk seluruhnya agar segera kembali pulih. Gitu. Ya, amin. Dan untuk sore hari ini pertama kali Pak, ini sore, biasanya malam hari. Nah, untuk sore hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, yang belum pernah ya Pak? Belum pernah ada di sarungan ya kan? Beliau ini tamu spesial dari BPD Kabupaten Bantul yang sehari-hari berhadapan dengan urusan kedaruratan, logistik dan juga peralatan. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang tentunya mungkin sedikit membuat kita aman ya Pak kalau pas cuaca lagi nakal ya Pak. Hujan, kadang panas. Langsung saja kita sambut Pak Antoni Hutagaul. Beliau adalah Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya. Oke, selamat datang Bapak. Sore. Mbak Ardia. Ya. Berjumpa yang pertama pada sore hari ini. Ya, mungkin bisa ini Pak, bisa menceritakan cerita singkat mungkin ya Pak, di musim hujan pertama ini Pak Antoni lagi di mana, atau sedang di kantor atau bagaimana Pak? Jadi kebetulan ya kita ada di kantor. Jadi pada saat musim penghujan kali ini kayaknya dimulai di bulan Oktober ya. Kayaknya ya Oktober, yang dimana kita BPBD gerak respon cepat setelah adanya update rilis dari BMKG. BPBD Kabupaten Bantul mengadakan rapat koordinasi sehingga mengeluarkan status siaga darurat untuk banjir, longsor, dan angin kencang dimulai tanggal 24 Oktober 2025 hingga Januari 24 tahun 2026. Jadi untuk reaksi spontan BPBD nih Pak, kan Pak Antoni ini dari bidang kedaruratan dan logistik ya Pak. Jadi untuk pertama kali yang langsung difikirkan atau disiapkan itu berarti apa saja Pak? Waktu hujan turun, udah mulai hujan ya Pak? Ya, jadi kita BPBD kan sebelumnya memasuki musim penghujan ini kita kan menghadapi musim kemarau. Musim kemarau di mana kita sibuk dalam hal untuk dropping air bersih yang memang di tahun ini lebih menurun dibandingkan tahun yang lalu. Nah, kemudian sudah memasuki musim penghujan, otomatis yang kita pikirkan adalah bagaimana kesiapan khususnya teman-teman BPBD Bantul dan juga teman-teman relawan yang ada di Kalurahan maupun di Kapanewon. Bagaimana kesiapannya? Harapannya kita harus siap, peralatan kita, SDM kita, demi kita menjaga masyarakat Kabupaten Bantul dari adanya nanti bencana mungkin di dalam musim penghujan ini. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak nih, lebih suka musim hujan atau musim kemarau Pak? Ya, maunya dua-duanya mau, tapi ringan. Oh ya. Jangan terus-terus, jangan kemaraunya juga jangan panjang, musim penghujannya juga ya kalau panas terus juga enggak enak, enggak ada air gitu kan. Ya. Yang penting apa namanya? Ya tetap hujan tetapi aman-aman saja lah. Ya, sesuai musimnya tapi tetap mandali ya Pak ya. Ya, betul. Ya, gitu.
Jadi nih Pak, jadi untuk tadi ya, untuk kesiapan BPBD Bantul tadi ya Pak, udah menyiapkan rapat koordinasi dan juga surat edaran ya Pak? Surat edaran. Nah, juga kita setelah rapat koordinasi untuk menetapkan, memutuskan status siaga itu, kita juga mengaktifasi pos bansor. Oh, ada pos bansornya juga ya Pak ya? Ada 18 pos bansor yang kita semuanya sebetulnya 75 kelurahan dengan surat edaran yang kita buat, tetap mereka juga harus mengaktifkan pos masing-masing. Oh, gitu. Nah, pemilihan 18 pos bansor itu kan berdasarkan yang pertama potensi. Jadi potensi kebencanaannya, kemudian kita juga melihat yang tahun lalu bagaimana respon masyarakat atau komunikasi masyarakat, komunikasi relawannya dalam melaporkan kejadian-kejadiannya, dan yang ketiga juga dalam bentuk pelaporan ke kami secara kontinu. Gitu. Gitu. Jadi itu alasan kenapa 18 ya Pak ya? Ya, dari 18 dan juga mungkin karena juga keterbatasan anggaran kami, makanya baru itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah. Jadi untuk selain 18 kelurahan ya Pak, itu jangan tetap ini ya Pak, tetap harus aktif juga ya Pak? Yang misalnya kelurahan lainnya? Ya, jadi untuk kelurahan yang lain tetap bersiaga, walaupun mungkin kelurahan ini cuma bencananya kecil, tetapi tetap bersiaga, di mana di saat nanti ada masyarakat yang melaporkan, segera teman-teman yang ada di kelurahan atau pos bansor segera bisa koordinasi melaporkan ke BPBD. Dan juga dari BPBD melalui Pusdalob juga selalu menginformasikan informasi update dari BMKG ke seluruh kelurahan, sehingga kita bisa bersiaga bagaimana kita harus mensikapi adanya bencana tersebut. Nah, begitu sedulur-sedulur Sarungan. Jadi untuk sedulur-sedulur Sarungan yang belum tahu nih, sebenarnya kalau di tiap kelurahan itu ada pos siaga banjir dan longsor. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba di rumahnya atau pas lagi hujan, angin, ketimpa pohon, nanti bisa langsung laporan saja, dan nanti dari relawan-relawan dari pos bansor itu yang membantu ke lokasi, dan juga nanti ditambah dengan personil dari BPBD ya Pak? Jadi masyarakat bila mengalami suatu ada kebencanaan, misalnya pohon tumbang atau mungkin kebakaran, itu bisa disampaikan informasi itu ke Pusdalob dulu, prosesnya ke Pusdalob dulu. Nanti baru Pusdalob akan menerima informasi, kemudian Pusdalob itu akan memberikan informasi ke teman-teman kami TRC, kemudian melakukan suatu asesmen cepat, bagaimana kondisi di lapangan. Demikian juga kalau ada kebakaran, teman-teman Damkarmat langsung ke lapangan, mereka melakukan penyemprotan, sedangkan teman-teman TRC melakukan suatu asesmen, sehingga hasil dari laporan asesmen tersebut dilaporkan kembali ke Pusdalob. Mungkin bila ada kebutuhan, bisa disampaikan ke bidang kedaruratan logistik peralatan. Begitu ya, sedulur-sedulur Bantul semua, ini sudah tahu ya apa yang dilakukan atau tugas dari kedaruratan. Sebelumnya Pak, sebelum kita lebih jauh ke musim penghujan, mungkin Pak Antoni bisa menceritakan tentang gudang dan peralatan yang ada di BPBD Kabupaten Bantul. Jadi gudang peralatan kami sampai saat ini untuk logistik permakanan ya masih tersedialah, masih aman. Jadi masih aman, itu bisa digunakan dalam kondisi darurat. Jadi seperti kayak adanya mungkin kerja bakti untuk melakukan suatu aktivitas perbaikan ataupun gotong royong di masyarakat akibat suatu bencana, kita akan segera luncurkan. Demikian juga bila ada rumah yang tertimpa pohon kemudian gentingnya rusak, kita akan segera berikan bantuan terpal. Demikian juga kalau ada longsor, kita langsung bantuan terpal akan datang itu secepat mungkin. Setelah laporan dari asesmen datang, kami bergerak cepat untuk segera memberikan sesuatu bantuan yang bersifat darurat. Ya, jadi yang bersifat darurat ya, dan itu benar-benar membutuhkan ya Pak? Iya. Ya, jadi kita harus lihat nih kerusakan, tingkat kerusakannya, apakah itu ringan, sedang, dan juga berat gitu. Pak, mungkin peralatan apa saja sih yang biasanya sering dipakai kalau untuk musim, apalagi musim penghujan ya Pak? Iya, kira-kira apa aja yang penghujan nanti kan biasanya kalau pas hujan itu kan biasanya nanti ada angin kencang, hujan deras. Nah, itu berarti kan kita butuh alat-alat sensor yang itu selalu harus tersedia. Jangan sampai di saat terjadi kebencanaan sensor kita tidak siap, kelihatannya
sensonya bunyi, Ya. katanya giginya Cuman bunyi aja ya, Pak. Gerak-gerak aja. Nanti kelamaan begini akhirnya Ya. jadi stroke itu mungkin nanti kan. Ya toh? Nah, jadi ya itu harus kita siapkan betul senso Ya. dan yang pasti juga teman-teman kami harus dalam kondisi sehat karena akan begitu banyak musibah atau bencana di mana teman-teman TRC, teman-teman Damkarmat memang harus on, harus siap. Nah itu ya. Jadi kayak gitu ya. Nanti kalau mungkin seluruh Bantul apakah udah tahu yang namanya senso ya kan? Senso yang nanti di Yang ini ya Pak? kayak gergaji, ya. Gergaji, Ya. gitu ya. Gergaji mesin ya Pak, bukan gergaji hati. Wis. Aduh, bukan. Mungkin ada ini Pak, ada cerita menarik mungkin Pak saat membagikan distribusi logistik bantuan yang pernah terjadi Pak, yang pernah Bapak waktu di lapangan atau saat ini kemarin habis distribusi logistik. Logistik ya. Di- Saya kira gini, bukan masalah menarik, tapi Ya, ini kayak ada perlu sesuatu yang waspada. diceritakan. Jadi istilahnya gini. Jadi memang kita teman-teman TRC ke lapangan misalnya ada pohon tumbang. Nah kadang-kadang saking semangatnya masyarakat yang di sana, Pak saya saja mana, saya yang motong. Pinjem. Iya, Pinjem pinjem di motong, sana itu. motong pohonnya itu. Ya. Kita coba berikan lah, karena kayaknya dia yang aktif di lapangannya. Oh, gitu. Tapi tidak memperhitungkan kondisi pohon yang dipotongnya itu, jangan setelah dipotong pohon itu mental. Pernah terjadi Pak? Mental ya, mental sehingga terpelanting sehingga dia jatuh. Nah itu yang kita wanti-wanti kepada teman-teman TRC maupun masyarakat kalau tidak punya kemampuan, bukan hanya modal kendel, modal ya. semangat, mana Pak saya ini, tapi itu harus pakai teknik. Nggak bisa asal sekedar nyusul, geraji, tahu-tahu setelah bisa pohonnya lepas hingga dia terpelanting. Itu yang artinya suatu pengalaman yang bukan menyenangkan, itu pengalaman yang memang harus menjadikan suatu pembelajaran bagi kami maupun bagi masyarakat. Tidak cuma dibutuhkan kendele, Ya. tetapi harus pakai strategi bagaimana supaya aman semua. Ya, jadi untuk seluruh Bantul untuk pengkondisian ya Pak, pengkondisian pohon atau apa ya? Yang Demikian juga kayak kebakaran juga begitu. iya. Nah, untuk nyemprot itu jangan Nggak sampai cuman asal ya, harus lihat dulu. Seperti ada pengalaman di mana mungkin bukan di Bantul, di daerah lain ada kebakaran dalam suatu ruangan. Mereka teman-teman langsung saking semangatnya melakukan suatu penyemprotan, tapi tidak ditutup, tidak dibuka kaca-kaca jendela sehingga akhirnya terkumpul semualah di situ asap-asap itu sehingga yang petugas yang melakukan suatu penyemprotan pingsan gara-gara tidak ada tempat yang terbuka untuk bisa dia bernapas itu. Ya, jadi untuk apapun yang dilakukan dalam penanganan kondisi darurat itu nggak cuma asal ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya butuh teknik Betul. dan juga keterampilan dan nggak cuma asal kendel ya Pak ya. Oh ya. Ya, dan nggak asal nekat gitu Asal aja nekat, ya. Jadi kalau misalnya nih ada sedulur-sedulur Bantul yang baru melewati atau melintasi pohon tumbang, itu bisa melaporkan dan nanti jika ada petugas yang datang, mungkin bisa memberikan bantuan berupa pengkondisian jalan atau yang bisa dilakukan ya Pak, Ya. atau mungkin bantu aja mindahin yang udah dipotong-potong, mungkin betul. gitu ya Pak ya. Ya. Ya, nah mungkin tadi itu tentang gudang dan peralatan dan mungkin ada nggak Pak kisah-kisah lain yang bisa diceritakan Pak di lapangan kan kalau dari Pusdalop sendiri kan kita di balik layar ya Pak ya kita nggak tahu cerita-cerita menarik atau cerita-cerita yang mungkin bisa dibagikan ke sedulur sarungan semua. Nah ini kayaknya bidang kami harus mengajak Pusdalop ini. Ya itu kayaknya Mbak Ardia ini pengen banget ya. Kayaknya Bang Pusdalop sebisa mungkin hanya selama ini hanya menerima info kan, info-info. Nah besok kita ajak ke lapangan bagaimana suka dukanya di lapangan, apalagi kita mengantar support logistik seperti kita berapa hari ini kita melakukan suatu support logistik. Yang paling terasa itu apa? Rasa kebersamaan itu dan bagaimana respon dari masyarakat atau relawan dari pos Bansor itu begitu senang sekali. Artinya ya kami juga tidak seberapa yang kita berikan, tetapi ini wujud kebersamaan BPBD dengan teman-teman relawan yang ada di Kalurahan. Disitulah kita bersama, ora ndelok jenis panganan ini mangane apa, mangan ora mangan, kita tetap kumpul. Tetapi disinilah hadirnya kami BPBD sebisa mungkin kami pengen selalu mensupport teman-teman yang di lapangan yang
yang kalau kita lihat itu tidak bisa dihargai, tidak bisa diuangkan berapa besar kerelaan meluangkan waktunya mereka untuk bagaimana menjaga wilayahnya sehingga akhirnya paling tidak memperkecil terjadi suatu akibat kebencanaan di masyarakat. Itu Mbak Erdia. Sebagai tangan panjangnya BPBD juga ya Pak ya untuk jelas membantu itu. di lapangan. Kalau kita sendiri bekerja enggak bisa. Kalau enggak sama teman-teman relawan yang ada di wilayah kelurahan ataupun masyarakat ya. Mungkin mengingatkan lagi untuk sedulur-sedulur Sarungan bisa sambil tap-tap layar ya kan, tap-tap layar, mungkin bisa kirim gift juga boleh itu yang ada di TikTok, dan juga mungkin ada pertanyaan juga yang mau ditanyakan bisa di kolom komen. Nah nanti bisa ditanyakan langsung mumpung ada Pak Antoni ya Pak ya. Ya terima kasih. Putihan ini Pak. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Itu sehat. Biasanya kalau malam itu ngopi ya, kopi khusus malam. Ini masih sore. Semi. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke lewat kolom chat IG ataupun ke TikTok dan sambil tap-tap layarnya. Oke. Dan lagi Pak, ini Pak, mungkin kan tadi sepenggal ini ya Pak cerita tentang di lapangan. Untuk kolaborasi dengan relawan itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya inilah, jadi kita di BPBD di sini juga sebelum kita kolaborasi keluar, kita di BPBD juga adanya kolaborasi antar bidang. Jadi ada bidang 1 kesiapsiagaan, bidang 2 adalah kedaruratan, dan bidang 3 adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, teman-teman dari bidang 1 melakukan suatu pelatihan, suatu pengumpulan atau pengumpulan massa ataupun pemberian informasi dan kemampuan SDM-nya itu dalam hal bagaimana menghadapi bencana. Terutama teman-teman bidang 1 mengumpulkan teman-teman relawan. Nah, setelah adanya suatu kebencanaan, akhirnya kita bidang darurat di lapangan, kita di sinilah. Tadi yang sudah kita lakukan suatu komunikasi dengan relawan oleh bidang 1, bidang siapsiagaan, disinilah akhirnya kita bersama berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, selama ini BPBD mengadakan pelatihan-pelatihan tentang adanya juga Kaltana, adanya yang di Damkar Redcar, ya. Bukannya apa-apa. Bila terjadi suatu kebencanaan, itulah ujian dari pelatihan selama ini bagaimana. Sering kadang-kadang sudah dilatih, terjadi bencana, kaget, panik, ilmunya lali semua. Itu biasa, makanya kita latih terus, kita adakan simulasi-simulasi terus di saat cuaca atau tidak ada bencana, kita latihan. Nah, itulah seringnya ya. Kalau orang Indonesia, pada saat, tapi tidak seluruh orang Indonesia seperti itu. Pada saat kita pertemuan di Aceh, kita ada simulasi soal tsunami, gempa, pesertanya kan dari luar negeri. Orang luar itu walaupun simulasi, semangat mereka ngikutinya serius. Lain dengan kita, malah ketawa-ketawa, iki ming simulasi kok. Nah, sehingga berlari-lari sambil ketawa. Tapi kalau orang luar itu dia berlari seperti memang seperti ada bencana. Tapi tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia ya, ada masyarakat kita yang simulasi serius ya. Nah, jadi itulah perbedaan kita, makanya dalam hal simulasi kebencanaan lakukanlah dengan serius, bayangkan seakan-akan terjadi bencana, sehingga bila terjadi bencana kita dah nggak kaget lagi ya. Jadi kita udah sering-sering memberikan suatu pelatihan apalagi disebut Kaltana, Kalurahan Tangguh Bencana, ditunjukkan di saat terjadi kekeringan, di saat banjir longsor, tunjukkan. Jangan sampai seperti suatu kalurahan yang seakan-akan rung tahu dilatih, loh, di piye jarine Kaltana. Jangan sampai Kaltana cuma tulisan saja, cuma seperti wah Kaltana ini. Tetapi bagaimana yuk sedikit apa yang sudah kita berikan dalam pelatihan itu. Ya kita nggak minta bencana ya, tapi kalau ada bencana cobalah. Yang penting tunjukkan leadership dari masing-masing masyarakat. Nah itu.
selama ini dari Pak Antoni atau dari bidang kedaruratan ya Pak, ada nggak tantangan dalam berkomunikasi dengan relawan atau yang ada di lapangan? Untuk selama ini ada nggak Pak tantangan-tantangan untuk komunikasi atau? Ya memang gini ya, jadi kadang-kadang sudah terjadi suatu kebencanaan, kadang-kadang terjadi miskomunikasi. Sering kita itu yang nggak cuma kita, hampir itu kebanyakan bila mengalami suatu kebencanaan atau suatu kedaruratan, itu biasanya nanti dimiskomunikasi. Kadang-kadang egonya keluar, harus gini, pokoknya harus gini. Nah, disinilah makanya dalam menghadapi suatu kedaruratan atau kebencanaan, cobalah tadi itu komunikasi yang benar-benar tidak mengedepankan keakuan, tapi bagaimana kita adalah menyelamatkan masyarakat sehingga akhirnya bisa terselamatkan. Makanya kita, ya bidang kita lah, coba mengeluarkan suatu slogan. Gitu. Oh Pak, slogannya Pak? Jadi gini loh, kadang-kadang orang main slogan, malah sering terus slogannya itu dibikin guruan. Jangan main-main dengan slogan. Slogan itu seperti doa. Ya, doa. Kita tulisannya apa? Show your leadership, eling lan waspada bencana, aku iso, kowe iso, bantul iso. Karena kita adalah keluarga Sitatang, siap, tanggap, tangguh. Artinya kita menunjukkan leadershipan itu di dalam satu keluarga itu ada satu yang memiliki leader, sehingga nek terjadi bencana itu langsung satu itu memimpin keluarganya paling tidak. Memimpin keluarganya selamat, baru kita bisa membantu masyarakat atau keluarga yang lainnya. Nah itu dulu aja. Jadi tapi tetap show your leadership, eling lan waspada bencana. Ya, aku iso, kowe iso, bantul iso. Itu karena kita adalah keluarga Sitatang, siap, tanggap, tangguh. Nah itu sepele itu kata-kata itu, tetapi tolonglah, saya sering kadang-kadang membuat kayak gitu, dibikin guyon. Aku iso, kowe ra iso. Nah, jangan main-main. Itu doa. Ya. Jadi lingkup paling kecil dulu ya Pak di keluarga ya Pak ya. Itu yang penting. Ya. Jadi di lingkup keluarga itu harus tahu dia nanti macam seperti sekarang ada isu megatrust ataupun apapun, ya paling tidak di dalam keluarga sudah mulai menyiapkan. Ada yang, tolong besok ini disiapkan, walaupun tidak akan terjadi bencana atau belum terjadi bencana, tetapi sudah ada yang mempunyai siapkan ini sehingga pada saat terjadi bencana langsung. Jangan semua cuek BPA, nantilah itu kan urusan pemerintah. Enggak, tapi keluarga kita masing-masing. Soalnya biasanya tuh kalau misalnya kita belum tahu ya Pak, belum tahu mau harus ngapain, misalnya terjadi gempa aja biasanya kalau belum tahu kan bisa panik dulu ya Pak ya? Jelas, ya. Panik dulu dan bingung nih mau ngapain. Tapi kan kalau udah tahu, apalagi di tingkat keluarga dulu ya yang menjadi leadershipnya yang udah ngasih tahu, oh ini kalau terjadi ini kayak gini gitu ya. Itu sebisa mungkin nggak panik dan tahu harus ngapain. Kalau panik itu memang mau dikandani, mau dilatih berapa kali, nek jenenge panik, orangnya panik ya panik. Tapi ada satu Pak yang kan kalau kayak gitu misalnya panik tetap panik ya Pak. Ada satu Pak yang tetap paniknya tuh nggak hilang-hilang Pak. Apa itu? Kalau digombalin Pak, kalau saya Pak. Saya kalau Mbak Ardi yang gombal itu saya pengen juga gombal ya. Aduh. Itu mau nggak? Boleh nggak di sini kalau saya gombal itu? Boleh Pak, boleh. Ayo. Ini gombal andalan saya kalau dekat sama seseorang. Jadi sekarang apa bedanya Mbak Ardia dengan pocongan? Apa ya guys? Apa tuh? Kalau pocongan lompat-lompat di kuburan, Mbak Ardia lompat-lompat di hati saya. Itu salah satu hal. Aduh Pak, panas. Ya itulah ya. Jadi nek jenenge namanya panik. Teman saya ada waktu pas kami piknik masuk hotel. Kalau saya kalau masuk hotel langsung lihat, oh sana pintu keluarnya, oh ini kamar mandi. Teman saya enggak. Masuk ya masuk. Di Banyuwangi itu. Ternyata benar, ada gempa. Saya langsung lari keluar pintu. Teman saya masuk kamar mandi. Nah, itu gimana itu? Duh, Pak, masuk kamar mandi ngapa? Saya enggak tahu ya, Pak. Nah, ingat itu. Dimanapun kita berada, mencoba untuk mengenali lokasi yang kita seperti rumah ya, mana pintu keluarnya, mana titik kumpulnya, ya seperti di gedung inilah. Saya masuk ke gedung ini, saya sudah berpikir, ya ono gempa aku melayu neng ndi engko ya, oh ke sana. Sudah dipikirkan. Tapi kalau enggak ya
bisa aja gempa gini tahu-tahu itu lompat saya. Nah ya, jadi itu perlu dianukan juga. Apalagi harus tahu ya Pak, kan biasanya udah ditempel jalur evakuasinya lah, gambarnya apa untuk arahnya itu kemana pasti ada ya Pak. Makanya kan mengenali lingkungan kita. Benar. Ya. Pak sudah mulai ada pertanyaan nih Pak. Ya. Logistik atau bantuan seperti apa saja yang selama ini yang sudah diberikan BPBD kepada masyarakat? Misalnya terjadi kebencanaan atau kedaruratan. Jadi kembali lagi yang dari BPBD sekarang adalah logistik peralatan yang bersifat darurat. Darurat dahulu. Jadi seperti kayak tadi saya katakan ada longsor, supaya longsor itu tidak meluas kita langsung berikan terpal. Kemudian ada rumah yang terkena pohon tumbang, hancur gentengnya, kita berikan terpal. Kemudian masyarakat setelah terjadi bencana perlu kerja bakti, kita support dalam bentuk permakanan kepada masyarakat. Kita pun juga ada namanya mobil dapur umum yang memang bisa kita gunakan untuk standby di lapangan bila kita membentuk suatu posko dan memerlukan beberapa hari seperti itu. Ataupun bahan bangunan tapi kita terbatas kondisinya karena memang kita tidak pengadaan. Jadi memang BPBD bersifat yang darurat. Sedangkan misalnya sesuatu yang besar seperti pembangunan gedung atau apapun, itu nanti kita akan rapat koordinasi, nanti kita akan sampaikan ke teman kita di Dinas Pekerjaan Umum. Itu yang saat ini BPBD bisa lakukan. Berarti kayak yang itu ya Pak, kalau yang apa? Saya pernah lihat berita itu yang sempat viral itu yang di mana Pak? Yang di Sungai Opak itu loh Pak, yang erosi yang gede banget itu. Yang rumah yang di pinggiran itu? Iya, yang di Pundong atau di mana itu, berarti itu untuk penanganannya? Ya, itu akhirnya mau nggak mau dengan situasi begitu, kalau kita coba adakan penanggulan itu begitu besar biayanya, ya akhirnya relokasi. Karena itu kan sempat viral ya Pak ya itu ya. Itu kan kejadian dari tahun 2019. Ya, tapi ini lihat situasinya memang tidak memungkinkan, ya rumah itulah yang harus kita relokasi supaya aman. Jangan sampai hanya kita sementara saja, tapi nantinya dampak panjangnya terjadi sesuatu yang lebih besar. Iya, jadi begitu. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Udah mulai banyak pertanyaan ya Pak ya. Mungkin udah mulai banyak yang penasaran. Nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi di bidang logistik dan kedaulatan selama penanganan kejadian bencana dalam 2 tahun terakhir? Tadi bisa diceritakan kembali Pak. Tantangan Pak. Yang terbesar yang pernah dihadapi. Jadi bidang logistik selama saya di sini 3 tahun ini ya, saya di BPBD 3 tahun. Bila terjadi suatu kebencanaan, pengennya khususnya bidang kami, ada musibah di masyarakat, kami pengen bisa secepat mungkin atau apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Namun tadi itu lagi. Jadi namun lagi kita ya mungkin juga mohon dukungan dari masyarakat. Seperti kayak Bronjong, banyak sekali masyarakat memohonkan Bronjong, tapi keterbatasan kami dalam penganggaran masalah Bronjong. Disinilah kami pengen juga harapannya kami dari BPBD karena itu alam, jadi ada suatu penganggaran yang khusus, sehingga namanya bencana kan kita tidak tahu. Kita ada anggarkan sekarang duitnya segini, ternyata tidak habis, bagus berarti kan? Karena ada bencana. Nah, jangan sampai kita diharap ini kalau anggarannya 10 ya habiskanlah 10, berarti kan ada bencana. Nah, disinilah harapan kami pengen kami bisa selalu bisa berikan cepat kepada masyarakat yang mengalami bencana. Tetapi ya situasi saat ini ya apa yang bisa kami berikan ya itu dahulu ya. Ya, jadi nggak semuanya langsung diberikan, pengennya tuh juga memberikan bantuan secara cepat kita ya Pak pengen ya? cepat membantu masyarakat ya. Disinilah kami juga mohonkan juga untuk khususnya dalam penganggaran di BPBD bisa lebih khusus. Karena ini bencana yang kita tidak tahu, dilalah sekarang sepi berarti tidak mengeluarkan biaya, tetapi kita tidak tahu, tidak kita anggarkan, tahu-tahu bencana besar kita baru kebingungan dalam untuk menanggulangi masalah tersebut. Oh ya Pak, sebelumnya tuh kalau dalam pemberian ini Pak, pemberian logistik tuh ada nggak Pak kerjasama dengan pihak lain? Atau mungkin dari, kan kalau di Tagana itu ada KSP, ada lumbung ya Pak? Nah itu dari BPBD sendiri juga ada kerjasama nggak Pak? Kan kalau di Tagana itu kan yang saya tahu kayak ada lumbung yang tiap kelurahan. Nah
Kalau dari BPBD sendiri Ya, ada nggak kerjasama atau komunikasi mungkin ya Pak, agar nggak double atau bagaimana dalam pemberian bantuan? Jadi kami di BPBD dalam pemberian kebantuan ke masyarakat, mungkin logistik, mungkin yang lain-lainnya, kita juga lihat juga dengan koordinasi komunikasi dengan dari teman dari Dinsos, dari Dinsos juga mungkin dari PMI juga dengan teman-teman dari CSR. Nah, CSR itu di Bapeda ya, dengan CSR juga kita nanti akan diskusi kebutuhan-kebutuhan apa sehingga jangan sampai memberikan bantuan ke masyarakat terjadi penumpukan. Oh, dari BPBD tak kasih permakanan, mungkin dari dinas sosial ini. Nah, jadi kita bisa saling kolaborasi, tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pemberian bantuan di masyarakat yang betul-betul bagusnya seperti itu. Ya. Jadi tetap ada koordinasi ya Pak ya? Ya selalu kita koordinasi. Mungkin mana dulu yang dicukupi? Oke, logistik silakan dari KSP dulu. Nah nanti dari kami bergilir. Mungkin bisa aja membutuhkan suatu logistik yang berhari-hari. Nah kita saling bergantian. Oh ini. Pokoknya kolaborasi terus. Jadi nggak nanti misalnya ini udah ngasih makanan, nah nanti kalau sama-sama ngasih makanan kan jadi kayak. Jadi selama ini kita selalu komunikasi. Hari ini kamu ya, nah, besok kamu ya. Nah jadi nanti terus apa gitu ya Pak ya, yang belum bisa dikasih. Ya itu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi. Apa inovasi terbaru yang sedang dikembangkan di bidang logistik untuk meningkatkan efisiensi penanganan bencana di Bantul? Penanganan bencana, ada inovasi. Jadi begini, kita coba memang inovasi coba kita bikin di dalam dulu. Jadi selama ini kita bicara inovasi di dalam ya, yang selama ini kita ada data dari ketersediaan peralatan sendiri, data persediaan makanan sendiri, tapi yang megang masih person. Sehingga di saat masyarakat ataupun Pak Bupati ataupun pimpinan yang segera ingin tahu BPBD ketersediaannya berapa toh, logistiknya, permakanannya, dan lain-lainnya. Nah, kita baru sekarang inovasi dibikinkan dalam satu aplikasi, suatu web yang dimana tinggal satu pencetan kita bisa langsung lihat. Dengan satu orang aja bisa, atau dengan semua orang bisa melihat, oh kondisi kami gini. Nah, itu salah satu inovasi yang kita coba. Walaupun sebetulnya sudah lama BPBD berjalan, tetapi kan tidak ada salahnya sesuatu perubahan-perubahan. Nah, demikian juga untuk inovasi ke masyarakat dalam penanggulangan bencana, pokoknya kita selalu meminta kepada masyarakat bagaimana kita mewujudkan sesuatu bantuan dari BPBD itu bisa cepat langsung ke masyarakat. Walaupun saat ini masih terus meminta atau menerima masukan-masukan bagaimana baiknya untuk bisa segera terselesaikan permasalahan kebencanaan di masyarakat. Berarti gini ya Pak, misalnya kan kalau bencana itu kan nggak terjadi pagi hari, siang hari, kadang juga malam hari ya Pak. Ya. Misalnya pohon tumbang malam nih, apakah bisa langsung ditangani dan langsung misalnya tiba-tiba malam rumahnya ketimpa pohon dan hujan ya kan Pak, bocor misalnya butuh terpal, itu juga bisa langsung malam itu juga dikirim atau masih nunggu? Nah jadi gini, gimana, Pak? Kita yang pasti lihat personel kita dulu. Personelnya sedang di lapangan atau enggak, tapi kalau enggak ada suatu bencana yang lain, personel kita siap. Demikian juga kalau personel kita, teman-teman TRC maupun Damkarmat yang berada di lapangan, jadi kita khususnya yang misalnya pohon tumbang, kita lihat dulu setelah malam itu ada telepon, seberapa jauh tingkat kebahayaannya. Kalau istilahnya masih bisa aman, ya sudah. Demikian juga kalau ada pohon yang tumbang di jalan, itu kan harus. Nah, teman kita langsung meluncur. Kita melihat apa betul-betul urgennya, apalagi kalau malam hari. Tapi kalau nggak malam hari, kita selalu cepat ke lapangan, kita langsung tangani. Tapi kalau misalnya itu tidak terlalu masih bisa esok harinya, karena kita juga menjaga teman-teman kami jangan sampai dia di malam hari yang begitu bisa menimbulkan sesuatu kecelakaan bagi diri kita sendiri. Tetapi pada prinsipnya selama ini ada sesuatu tuh langsung kita respon. Jadi tetap benar ada SOP-nya ya Pak, misalnya. Apalagi kayak kebakaran itu nggak mungkin bisa lihat duluan, harus segera meluncur. Ya. Oh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kan seringnya kalau hujan angin, hujan kencang itu kan dari sore ya Pak, sore terus ke malam sore malam ya. Ya, terus nanti kan banyak laporan juga pas sorenya. Jadi kalau pas penanganan itu
kira-kira sampai jam berapa Pak? Ya harapan kita menjelang gelap itu sudah kita istirahatkan. Tetapi melihat juga keurgenannya. Ya toh, jadi kita lihat urgennya. Kalau memang sudah aman atau bisa untuk besoknya ya besoknya lah. Jadi kita tidak membabi buta, apalagi kita sudah seharian kita melakukan itu. Jangan sampai kita karena saking semangatnya sudah kelelahan, kecapean, akhirnya kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Tetapi selama ini kita kadang-kadang ya jalan terus. Kalau hanya sekedar untuk yang ringan-ringan bisa kita tangani juga nggak apa-apa. Jadi ini ya, jadi nggak semuanya bisa langsung ditangani ya Pak ya. Tapi kebanyakan selama ini seperti kayak begitu banyaknya bencana sehingga dengan keterbatasan personil, nah makanya kerjasama juga dengan teman-teman TRC, BPBD dengan relawan. Nah disinilah. Nah, tapi relawan yang benar-benar terlatih loh ya, bukan sekedar relawan yang hanya punya semangat doang, tapi tidak punya pelatihan yang dia miliki. Gitu. Ada lagi Pak, dari TikTok ya, Aksani Channel. Kayak aku tahu nih, Aksani Channel. Wilayah saya sering terjadi banjir Pak. Banjir. Apa langkah yang perlu dilakukan dan di mana lokasi posko terdekat? Mana itu? Wilayah Kali Celeng Pak. Kali Celeng Imogiri ya? Iya kayaknya itu langganan ya Pak ya kalau Celeng. Ya inilah, jadi Kali Celeng itu mungkin tidak ada hulunya ya. Dia tempat pembuangan terutama dari daerah Delingo, daerah Gunung Kidul. Nah, bila terjadi hujan deras di daerah Gunung Kidul ataupun Delingo, air itu langsung masuk ke Kali Celeng dan meluap banjir, tapi itu cepat biasanya. Nah, yang sering kita lihat pada saat musim kemarau, ternyata posisi Kali Celeng itu memang terjadi adanya tanah atau endapan pasir yang tinggi dan juga kadang-kadang ada ditanami apa Pak? Ditanami tanaman untuk pakan-pakan hewan. Jadi kayak kolonjono itu Pak? Iya, seperti itu. Sehingga pada saat terjadi banjir, masih ada itu. Sehingga menimbulkan cepat sekali dia naik. Nah, disitulah artinya, marilah kita sama-sama, terutama Kali Celeng itu memang dah seperti tahunan ya. Memang itu yang perlu dipikirkan benar-benar, terutama air yang datang, yang limpahan dari Gunung Kidul maupun Delingo. Itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana supaya tidak terjadi tiap tahun. Tapi kalau kita coba lihat di lapangan, paling enggak juga terjadi perlu pembersihan, perlu normalisasi. Di saat musim kemarau kemarin, di saat seperti kayak gini, dan yang paling sering itu apa? Sampah. Oh iya. Jadi... Nah sampah itulah yang kadang-kadang buang sampah pena, tapi setelah terjadi gini baru bingung. Kadang-kadang malah yang buang sampah bukan masyarakat yang di sekitar, yang baru sana yang buang. Yang jauh ya Pak ya. Nah kita komandan dapat sampah di saat hujan jebret langsung banjir. Datang cepat banget lanjut, tapi itu nanti cepat turun lagi. Nah itu itu yang memang harus jadi pemikiran kita, artinya apa ya tiap tahun kita. Nah seperti kayak gitu teman-teman di pos Bansor di Kalurahan itu siap diinformasikan saja ke sana, ke pos-pos di tiap kalurahan. Yang paling terdekat di lokasi Kali Celeng itu di mana Pak? Kalurahan Imogiri ya kayaknya ya? Kalurahan Imogiri? Imogiri itu ya. Masuk di pos Bansor Pak? Ada pos Bansor ya, karena Imogiri memang banyak bencana, makanya dia ada sendiri pos Bansor yang kayaknya ya aktif sekali mereka, ya, aktif. Memang Nek Celeng sudah ini yang perlu kita waspadai ini makanya. Ya. Jadi untuk sedulur-sedulur Sarungan semua yang mungkin berada di seputaran ini ya Pak, dekat dengan Kali Celeng. Harus tahu ya Pak ya, misalnya kalau ada tanda-tanda sudah mulai hujan deras, mulai meluap ya kan, sudah mulai akan meluap, mungkin bisa melapor ke pos Bansor terdekat. Kadang-kadang teman-teman kita juga ada komunikasi. Oh ini kondisi di wilayah sana hujan deras, ini tolong teman-teman pos untuk menyampaikan ke masyarakat atau gimana komunikasinya. Nah disitulah pokoknya asal hujan deras, wah di Gunung Kidul kalau deras. Terus lihat permukaan air udah mulai nah ya itulah makanya bila di saat kayak gini kita agak slow, enggak terjadi hujan ya itulah bisa kita benahi lah anunya tempat itu, tanaman-tanaman atau sampah-sampah itu bisa di slow itu kita gitu. Mungkin Pak Antoni mau diminum dulu Pak. Oke, ya. Nggak terasa loh Pak, udah banyak yang disampaikan ke sedulur-sedulur Sarungan semua. Ya. Lumayan kering soalnya. Sorry ya guys. Ya, mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, masih
kita tunggu ya. Ya kita pokoknya di sini Ya, sharing aja, Pak. tidak saya yang paling pinter, saya yakin saya mungkin harus banyak belajar Ya. dari mungkin teman-teman yang menyampaikan suatu permasalahan. Disinilah kami juga berusaha untuk bisa belajarlah sama-sama gimana. Mungkin ada teman-teman yang mendengar ini, oh ini solusinya ini, silahkan sampaikan di sini. Kami bukan yang kami sebagai yang serba tahu, enggak. Ya. Saya justru menerima masukan-masukan apa bagusnya demi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul ini. Nah, jadi ini ya Pak, kita ngobrol santai tapi ternyata mau santai tapi serius ya Pak ya jadinya Pak. Ya memang karena kita biasa di lapangannya seperti itu. Nek kita tidak pernah ke lapangan ya tidak bisa ngomong. Saya Pak nggak pernah ke lapangan. Ya tenang, sudah mulai kita ajak kan ya, di lapangan. Di lapangan sama di dalam ruangan itu berbeda. Orang yang di ruangan terus itu nanti tidak akan pernah tahu kondisi di lapangan bagaimana. Ya. Benar. Yang pasti kalau di lapangan kan nanti siap-siap panas, siap-siap kulitnya hitam. Nggak apa-apa Pak, kita mah siap tahan banting Pak. Udah biasa Pak nggak pulang Pak. Ya, sip. Apalagi yang di belakang sana itu Pak. Ya, itu juga perlu ke lapangan itu. Iya. Terus ini Pak, pos bansor, ya kan, pos bansor banjir, longsor dan angin kencang. Ya. Itu diaktifkan sampai kapan Pak? Kita tahap pertama ini sampai ya kan itu kan kalau yang ada anggarannya ya sampai Desember ini. Kita juga belum tahu apakah di tahun depan sudah bisa kita anggarkan, apalagi di tahun depan itu kan banyak refocusing. Nah inilah yang saya katakan, Mbok Nek untuk kebencanaan enggak usah direfocusing, artinya untuk kebencanaan betul-betul untuk masyarakat. Ya itu artinya masyarakat ya sebenarnya tidak minta di ini ada duit ini, enggak, mereka enggak butuh. Tapi paling tidak kita ya relawan kita begitu berjibaku begitu ya, kalau memang kita ada anggarannya ya cobalah kita bisa berikan ke masyarakat sebagai untuk lelahnya, toh juga nanti untuk bersama-sama juga tuh. Jadi ini ya Pak sampai Desember ya Pak? Ya Desember, karena itu kan penganggaran. Tapi kalau status siaga itu sampai berapa terus ya sampai kondisi sudah aman. Tapi kalau aktivasi pos bansor yang dalam arti ada penganggarannya itu sampai Desember. Tapi tidak berarti penganggarannya wis entek 18 ini misalnya rampung. Oh enggak. Saya yakin teman-teman di pos bansor bukan karena itu terus berhenti, enggak, tetap jalan terus. Ya, mungkin ada orang-orang yang peduli, ada jiwanya, emang udah jiwanya senang tuh nanti tahu aku ngasih ini. Saya yakin itu. Ini karena hanya sekedar untuk kita memberikan suatu kebersamaan kita aja. Karena di Bantul itu juga potensinya sangat ini ya Pak, ancamannya itu sangat. Bantul itu hebat loh dalam hal untuk kepedulian itu luar biasa. Di luar belum tentu. Kalau di Bantul langsung bergerak itu, apalagi dengan kasus bencana kemarin gempa bumi. Gempa bumi itu apalagi belum ada BPBD loh itu. Oh yang dulu ya Pak? Iya, yang seperti aja sudah langsung cepat sekali. Masyarakat langsung relawan, langsung berdatangan, langsung membantu cepat bangkit itulah. Disitulah hebatnya Bantul sampai sekarang masih mental jiwanya, untuk gotong royongnya, untuk relawannya sudah nggak usah diperintah, datang sendiri. Terus ini Pak, untuk pos bansor yang mendapat logistik, apakah hanya dilaksanakan satu kali atau ada dropping lanjutan? Soalnya kemarin saya pernah lihat di ini ya Pak, di postingan IG itu ada dropping ya, dropping logistik untuk pos bansor ya. Apakah itu cuma satu kali atau akan ada? Ya itu kembali lagi logistik dropping itu yang kita berikan per makan itu hanya bersifat kita tidak, oh ini 2 kali 3 kali enggak. Kita dilalah kita punya persediaan, cobalah pada saat dibuka aktivasi ini kita berikan ini loh. Tapi bukan berarti nanti terus akan datang lagi. Kita akan juga lihat dulu, tapi kita ini hanya wujud kami, kebersamaan kami. Ya itulah untuk teman-teman Nek, do kumpul-kumpul kalau kita lihat ya tiap malam tuh mesti nanti mereka absen, laporan kumpul 6 orang, tahu-tahu sudah ada yang bawa kacang, bawa pisang, belum lagi yang dari kami. Nah, artinya kan ini bukan sesuatu yang tetapi mereka nggak masalah, kumpulnya yang penting tadi. Kumpul, apalagi hanya minum itu kan kayak gitulah. Jadi ini ya Pak, apa namanya, nggak dilihat dari harganya atau segi apa yang diberikan, tapi itu kayak ini ya Pak, kayak apa ya,
kayak dukungan aja ya Pak, dukungan ya, terus ya kebersamaan kebersamaan dari kami terima kasih ya. Dibantu ya, kami support ya yang kita miliki lah. Tadi selalu saya katakan toh, jangan lihat wujud barangnya, tetapi kami ingin bersama dengan masyarakat. Ya. Jadi seperti itu ya, sedulur-sedulur Bantul. Dan ini Pak, ada nggak Pak langkah-langkah peningkatan layanan darurat, misalnya, atau ada teknologi yang ini, atau apa yang bisa disampaikan ke sedulur-sedulur Bantul, misalnya tadi mencoba mengembangkan web ya Pak? Yang di internal ya. Oh itu yang di internal ya Pak ya? Internal ya. Atau mungkin ini nggak Pak, misalnya nih pengen tahu dari sedulur-sedulur Sarungan, pengen tahu misalnya nih di rumah ada misalnya di dekat sungai ada kena erosi atau longsoran atau ada rumpun bambu yang ini mengganggu dekat rumah atau mengganggu sungai dekat rumahnya misalnya ya Pak. Nah boleh nggak Pak, misalnya kalau saya atau siapa terus main ke tempatnya Pak Antoni, laporan curhat Pak ini nih, terus gimana apakah bisa diarahkan atau? Jadi gini, kalau masalah kebencanaan itu yang pertama ndak usah terlalu pakai suatu proposal atau sesuatu yang resmi, itu nyusul aja ndak apa-apa. Itu paling tidak proposal atau suatu permohonan atau apapun itu hanya sebagai adanya suatu permintaan. Tetapi kalau ada sesuatu yang bersifat darurat, per telepon hanya komunikasi datang gitu, ya inilah BPBD harus seperti itu, harus kasarannya itu harus seperti kayak rumah rakyat, rumah masyarakat yang mau datang, terutama relawan datang kemari, sampaikan unek-uneknya. Selama kami bisa, kami siap untuk membantu. Lagi kita BPBD kan 24 jam, ya 24 jam itu ya sepiye-piye ya kita harus membantu masyarakat. Makanya tadi itu misalnya dikatakan inovasi apa mengatasi suatu kebencanaan apa, ya yuk sama-sama ya Pak ya. Sama-sama mungkin ada info-info atau teknologi apa yang bisa kita lakukan, kita sama-sama. BPBD juga terbatas, kita tidak arogan untuk harus begini, tetapi apa yang dimau masyarakat kita mencoba itu, bukan apa yang dimau kami, tapi apa yang dimau masyarakat, sehingga kita bisa sama-sama yuk menyelesaikan masalah bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Apalagi kalau bencana itu pasti ada di sekitar kita. Wah, ya Pak, ancaman kayaknya sekarang. makin tahun kebencanaan itu makin ngeri gitu loh istilahnya kan. Kayaknya tuh beberapa tahun yang lalu itu kan 9 ancaman ya Pak ya. 9 ancaman terus sekarang nambah jadi 11 ancaman ya kan. Ya. Nah, itu. Oh ya Pak, dengar saya tuh ya Pak. Dengar saya dengar. Nggak mau, katanya mau ada. sorry. Katanya mau akan ada apel kesiapsiagaan. Oh iya. Mungkin kapan, terus jadi ya, siapa saja mungkin bisa disampaikan juga. Apel kesiagaan itu adalah suatu wujud, istilahnya kita itu Bantul ndak usah pakai apel pun, kasarannya ada bencana langsung teman-teman relawan berkumpul. Tetapi apel itu merupakan suatu kebanggaan kita, kebersamaan kita, ingin mau tunjukkan wah kami siap. Kami kumpul, yang rencana apel siaga itu tanggal 23 hari Minggu besok. Oh, hari Minggu besok. Ya, sepertinya di lapangan Trirenggo, karena di Paseban dipakai ada acara pagi itu. Akhirnya kita pindah ke Trirenggo itu dalam rangka kesiapan BPBD, peralatannya, mobilnya, teman-teman dari Kodim, dari Polres dan juga dari relawan tampil. Dan biasanya bila ada apel tersebut, teman-teman relawan pada datang ya? Aktif datang, yang pasti bertemu dengan saudara-saudara relawan. Disitulah kita bisa saling komunikasi, saling bertukar pikiran. Disitulah, di apel itulah ada suatu kebanggaan, ada kelihatan kebersamaan. Disitulah nampak kebersamaan, siap untuk menghadapi bencana. Bukan berarti kita arogan, bencana datanglah kami sudah siap, enggak. Tetapi kita siap untuk bila ada bencana datang, sebisa mungkin, seminimal mungkin untuk mengurangi dampak dari bencana itu kepada masyarakat di Bantul khususnya. Tuh.
Tanggal 23 hari Minggu besok. Hari Minggu. Setelah itu dilanjutkan nanti mancing bersama di depan selokannya BPBD, mancing lele. Mancing Jadi, lele. di situ yuk sama-sama kita relawan mancing untuk saling komunikasi. Saling mengeratkan ya Pak ya. Saling mengeratkan. Mumpung masih landai-landai. Mau dapat ya, lele Pak. nggak dapat lele, yang penting duduk bareng gitu loh. Nah, ngerasa bareng apa? Disitulah. Itu yang kita BPBD coba untuk rangkul seperti itu. Ya, mungkin kedepannya lagi ada yang lebih gayeng lagi apa ya, monggo. Tuh. Ya mungkin untuk sedulur Bantul masih ada yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom chat ya kan. Oh iya Pak, warga-warga sekitar atau warga-warga yang lewat boleh ikut mancing nggak Pak? Loh, kita selama itu tempatnya sedang juga enggak apa-apa kok. Boleh-boleh saja. Orang biasanya kan pengalaman yang kemarin-kemarin orang lewat itu ada apa itu ngumpul-ngumpul. Nimbrung, pulang dulu dia ngambil pancing, nimbrung. Nggak dapat juga nggak apa-apa kok. Justru asiknya itu di situ tuh loh. Asiknya bagaimana kita bisa memancing si ikan itu bisa kepancing itu kan. Nah, saya aja ikut kemarin nggak dapat ya sudah. Saya terima pilih yang matang saja daripada saya mancing kan. Iya Tetapi Pak. loh iya, saya sampai sekarang udah mikir untuk persiapan mancing itu. Apa yang saya bikin supaya lelenya itu mau makan gitu loh. Nah itulah gitu. Tapi kita bisa merasakan kegembiraan teman-teman relawan pada saat mancing tuh. Itu yang kita lihat, ekspresi itu yang kita pengen rutin tiap tahun kita ada lakukan kebersamaan dalam suatu kegiatan. Jadi untuk sedulur sarungan semua yang besok tanggal 23 ya kan, lewat depan kantor ada rame-rame mancing. Boleh itu kalau misalnya masih ada tempat, bisa bawa alat pancingnya ya Pak ya? Iya, alat pancing. Sama bumbunya. Boleh nanti bakar bareng ya Pak? Iya. Bakar ikan. Nah, terus Pak, mungkin ada nggak Pak himbauan untuk masyarakat dalam menghadapi musim penghujan atau tips-tips yang mungkin daerah-daerahnya ada rawan longsor atau angin kencang, itu ada nggak Pak? Yang penting yang pertama kepada masyarakat jangan panik. Jadi tetap harus sadar ini masuk musim penghujan. Jadi kita jangan panik. Jadi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan, terutama di daerah-daerah yang rawan longsor, pohon-pohon yang tinggi, dan pinggiran sungai. Nah, bila nanti nampak cuaca mendung, hujan deras, angin kencang, disitulah kita harus siap-siap. Wah, hujan deras, angin kencang. Bagaimana kita jangan kita berlindung di bawah pohon atau baliho. Nah, kita segera mulai menjauh. Sampaikan kepada saudara-saudara untuk menjauh. Bila terjadi suatu kebencanaan, segera laporkan kepada teman-teman relawan yang ada di pos bansor di masing-masing kelurahan ataupun langsung ke BPBD karena dalam 24 jam kita siap untuk membantu. Tuh. Jadi kalau misalnya di sekitar rumahnya udah mulai pohon-pohonnya rimbun, Pak. Justru sekarang kalau tidak terjadi gini, dilihat dulu, wah ini minta teman-teman relawan ataupun BPBD kita siap berkolaborasi sama-sama untuk memotong pohon-pohon itu. Bisa ya Pak, nanti pengajuan misalnya pengajuan dari per telepon dulu boleh, jangan nunggu-nunggu pakai surat, pakai birokrasi yang lama. Namanya tahu lagi surat-suratan begini tahu terjadi jeder. Jadi kita komunikasi, surat menyusul itu hanya sebagai administrasi, tapi perkomunikasi langsung bisa. Jadi asalkan nanti dari warga juga ada kerja bakti, gotong royong, nanti misalnya butuh alat atau butuh bantuan dari BPBD, siap nggak ya Pak? Ya, untuk terutama membantu. itu bersifat mitigasi dalam hal untuk mencegah terjadinya suatu kebencanaan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ada pesan lagi. Oh, gimana Pak? Ada kata-kata lagi. Jadi ini yang saya tertinggal kata-kata saya. Banyak berkata-kata. Nah, iya dong. Ya ini makanya kepada masyarakat punya semangat untuk melakukan suatu terhadap bencana. Saya punya suatu kata slogan. Melompat itu mudah, namun mendarat dengan baik dan benar itu susah. Artinya gimana? Ada kebakaran. Bagaimana teman nyemprot? Gampang itu. Tetapi korban ataupun kita untuk selamat sulit itu. Nah, demikian juga ada pohon tumbang. Teman kita nyenso. Tapi bisa selamat enggak kita atau dampak dari pohon itu?
yang sulit. Jadi melompat itu mudah, namun mendarat dengan baik dan benar itu susah. Jadi melakukan sesuatu itu jangan ngemingke, tetapi memang harus punya keterampilan dalam melakukan suatu penyelamatan. Itu. Dalam sekali ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Antoni ya kata-kata untuk sore hari ini. Sangat. Oh iya. Ada kelihatan terakhir strong tapi ada lagi Pak. gombal lagi? Boleh ya Allah. Panik saya Pak, panik lagi setelah Pak. lihat Mbak Ardia gini saya pengen memberikan ikan. Aduh, Tahu kenapa nggak ikan Pak? Mau ikan toh? Iya Pak, boleh. Ikan stop loving you. Nah, itu aja dari saya. Aduh. Merah nggak? Iya, itu. Iya, jadi terima kasih Pak Antoni ya Oke. sudah memberikan kata-kata ataupun rayuan gombal ya kan. Ya, jadi untuk sedulur Bantul semua tadi apa yang kita dapatkan pada sore hari ini yang kita sharing ya Pak ya, Siap. sharing dan kita juga menerima informasi ataupun komentar ya kan Pak tentang apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat dan apa yang ternyata saat darurat apa yang bisa dibantu ke masyarakat dan kapan saja dan apa yang terjadi saat darurat ya Pak. Jadi kita tahu dan kita sebenarnya tuh nggak pengen ya Pak kalau terjadi bencana tapi bagaimanapun kita harus siap dan tetap siap. eling dan waspada ya Pak ya. Eling waspada bencana. Iya, dan jangan panik. Tapi saya panik dari tadi digombalin sama Pak Antoni ya Allah. Iya. Jadi untuk sedulur-sedulur sarungan semua yang belum nonton di live pada sore hari ini ya kan, yang ketinggalan live bisa nonton di YouTube-nya BPBD Kabupaten Bantul. Nah, di situ semuanya ada ini ya, video tentang sarungan, apalagi sarungan yang sore hari ini sarungan ke-16 nanti bisa nonton di channelnya YouTube BPBD dan mungkin kalau ada darurat bisa teleponnya kemana Pak? Di nomor darurat yang bisa Yang di teman Pusdalop kan ya? Ya. 112 112 itu yang bebas pulsa, dan di 0274 6462 100. Oke, nanti kalau ada bantuan ataupun yang terjadi kedaruratan di rumah ataupun dimanapun di wilayah Bantul bisa ke nomor tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Oh iya, besok ada edisi ke-17 Pak. Besok akan tayang ini Pak, bersama Pak Kalak BWD yang baru Pak, kan kita juga belum kenalan. Untuk biar perkenalan ya. dekat lagi. Oke, sedulur sarungan semua, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton pada sore hari ini dan terima kasih Pak Antoni udah sharing di sarungan yang ke-16 ini dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan semoga kita aman terkendali dan dijauhkan dari mara bahaya semuanya Pak. Ya, terima kasih seluruh semua dan sekian dari kami. Selamat sore. Yeay.